Untuk challenge webnya itu juga lumayan menantang. Nggak cuma sekali exploit aja, tapi bisa butuh 2 sampai 3 kali bahkan 4 kali untuk percobaan gitu ya. 4 kali berhasil baru flagnya itu. Ini juga cukup menggambarkan di keadaan aslinya ya. Nah, sekarang kita coba bahas mulai dari yang pertama, crypto support. Ini ada crypto vault ya. Nah, crypto vault ini jadi di sini ada sebuah formulir untuk melaporkan isu. Kalau ada formulir untuk melaporkan isu, berarti ada seseorang di belakang sana yang mem, yang membuka atau membaca isu-isu atau laporan-laporan yang diberikan. Biasanya administrator atau siapalah atau yang jadi help desk. Nah, untuk itu kita bisa coba dengan menggunakan ini ya, ada sebuah website namanya webhook site. Webhook site, kemudian ini kita copy ya addressnya. Nah, kita buat sebuah image tag gitu ya. Kemudian di sini ada source-nya. Kalau misalkan ada request yang masuk ke dalam webhook-nya, berarti terdapat vulnerability di dalam website ini. Nah, beneran ternyata ada ya. Ternyata ada. Kalau kata Mas Real Gelpo itu di sini di user agent itu ada headless Chrome ini ya. Ini merupakan satu pertanda gitu ya bahwa image tag tadi kebaca oleh browser, kemudian browser itu mengarahkan ke sini. Kemudian sekarang artinya di sini ada kelemahan HTTP injection ya. HTML injection. Kita bisa upgrade HTML injection itu ke cross-site scripting. Kita tinggal buka payload all the things. Di sini payload all the things di sini berisi perintah-perintah untuk melakukan serangan berbasis web biasanya. Tapi nggak sebatas itu aja, nggak sebatas web aja. Kebanyakan web kita ingin cari yang cross-site scripting ya, XSS injection. Nah, karena tadi HTML tag bisa masuk, itu udah pertanda cross-site scripting. Jadi kita ingin dapetin cookie-nya ya, cookie-nya dari administrator. Nah, ini ada banyak caranya. Kita pilih aja yang salah satu dari ini. Kita pakai script, document location, bla 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 ini ya. Di sini kemudian nanti ada yang perlu diganti ya. Yang perlu diganti adalah ini. Oh, kayaknya sulit ya kalau di ini. Mungkin aku ingin construct dulu lewat sebuah editor. Ini kemudian di sini kita ganti pakai webhook ini. Di sini ada copy linknya, kemudian dimasukkan ke dalam Sublime-nya gitu ya. Kemudian ini kita copy, kemudian masukin nih, kasih ke dalam tempat reportingnya. Sekarang coba kita kirimkan, harusnya berhasil sih ini, finger cross. Nah ini coba kita lihat ada request baru masuk ya. Sekarang dia mengandung isinya session cookie. Nah, yang kita cari session cookie-nya ini. Kemudian di sini ada link ke backend ya. Harusnya di sini ada ini ya, login. Kemudian nah ini kita kan nggak tahu ya username-nya apa, password-nya apa gitu kan.
Nah, kita bisa masuk ke view, ke inspect element. Baru dari inspect element ini ke bagian memori. Application, ya application. Kemudian ada cookie di sini. Ya, ada cookie di sini. Kemudian ini dia. Ini harusnya diisikan oleh cookie ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan cookie baru. Bentar, kalau di Chrome itu nambahkannya gimana ya? Oh ini session. Kemudian value-nya. Oke. Kita ingin lihat di bagian awalnya, hilangkan ini ya kata session-nya ini. Jadi session bla 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 di sana. Ini cookie-nya, kemudian kita cari endpoint di sana yang bisa mengarahkan kita untuk kemana gitu ya. Bisa dicari di login.js ini. Oh, di sini ya. Ada ini ya. Kalau misalkan di sana udah berhasil, loginnya berhasil, dia diarahkan ke test tickets gitu ya. Jadi di sini kita ingin masuk ke endpoint tersebut, tickets. Terjadi adalah kita terlempar ke dalam webhook karena di dalam sana ada payload kita. Jadi nah di sini kita ingin enter ya, kemudian kita buru-buru view page source. Oh, terlalu lama ya. Jadi aku coba Ctrl U ya. Jadi kita masuk ke dalam tickets, kemudian masuk ke dalam tickets, enter gitu kan, kemudian langsung Ctrl U. Nah ini, jadi gara-gara ini ya, gara-gara payload kita yang tadi image src itu membuat kita terlempar-lempar ke dalam webhook site. Jadi kita agak kesulitan nih untuk melihat ke sana. Lalu di sini di sini ada sebuah endpoint baru yang namanya /settings. Kita ingin coba ke sana ya, settings. Itu kita sekarang login sebagai moderator dan kita bisa ganti passwordnya. Misalnya kita ganti passwordnya menjadi admin gitu ya. Kemudian kita update. Nah, nanti si moderator, ini ya, password for moderator change successfully. Kita mengganti password si moderator. Jadi kalau misalkan nanti tanda kita log out, kita bisa login ini. Jadi kita udah ganti passwordnya orang. Dan kalau misalkan kita sebenarnya ingin cari flagnya, kita perlu lihat page source lagi. Kali ini kita ingin lihat di inspect element. Lalu kita lihat di bagian itunya ya, formulirnya ya. Di bagian formulirnya. Nah, ini ada satu input type hidden gitu ya. Jadi kalau kita masukkan password baru admin, kemudian kita masukkan verifikasi passwordnya juga admin, kemudian begitu kita send gitu ya, di sini ada value 100 yang ikut diinputkan juga. Nah, ini adalah salah satu vulnerability juga, ini adalah IDOR. 100 ini melambangkan user ID. Jadi kalau di database biasanya kan user diberikan sebuah nomor ya, ID itu yang biasanya mulai dari 1, kadang juga mulai dari 0. Dan biasanya nomor-nomor awal itu, nomor 1, nomor 0 itu adalah administratornya. Jadi di sini kita ingin ganti 1, ya, ini adalah hidden input. Kita nggak dapatkan di sini, tapi kita harus ganti melalui inspect element ini. Tuh,
kita ganti satu, kita ingin mengganti passwordnya administratornya, bukan sekedar moderator aja. Jadi sekarang kita update nih. Nah, sekarang ada tulisan beda nih, password for admin change successfully. Sekarang logout, lalu kita mencoba login lagi atau masuk lagi sebagai admin. Kemudian admin. Passwordnya tadi kan udah kita ganti kan ya administratornya. Nah, kita berhasil dan kita dapatkan ininya ya, kita dapatkan flagnya. Oke, sekarang kita ke challenge yang kedua yaitu Blinker Fluids. Aku udah siapin semua, jadi di sini Dockerfile di download, kemudian aku jalankan ini ke port 1337. Kemudian untuk bentukannya seperti ini ya. Ini adalah sebuah web untuk membuat invoice dengan menggunakan format MD5. Sorry, kok MD5? Markdown. MD5. Markdown ya, .md. Jadi seperti ini. .markdown ini tanda dari .markdown ya. Kalau teman-teman ada yang pakai kayak Notion gitu ya, tempat untuk nyatet Notion, kemudian Obsidian buat note taking, kita akan banyak menggunakan ini ya. Ini artinya header 1. Dan seterusnya ya, ini Markdown ketika di save dia akan membentuk sebuah PDF. PDF-nya kita bisa lihat. Ya, ini adalah sebuah converter jadinya. Dan kalau kita lihat source code-nya, terlihat bahwa di dalam helpers, kemudian md helpers.js. Di sini ada md to PDF. Ya. Kemudian ini proses untuk menggunakan md to PDF itu untuk mengkonversi dari Markdown menuju ke PDF. Lalu sekarang kita ingin cari ya, apakah ada vulnerability di sana. Ternyata emang ada ya. Ternyata kita akan berhadapan dengan remote code execution di sini. Kemarin salah satu ini yang bagus ya. Oke, jadi fungsionalitasnya dia membuat voice ya. Lalu kalau kita ingin menggunakannya, kita bisa pakai salah satu payload yang ada di ini ya, ada remote code execution ini. Payloadnya kita pakai yang ini sampai ke RCE. Kemudian coba kita save. Wah, ada kesalahan. Kalau ada terdapat error seperti ini, berarti pertanda baik. Tapi di sini kita nggak bisa pakai ininya ya, invoice-nya ya. Kemudian untuk mempersingkat aja nanti invoice-nya kita sedikit perbarui ya. Ini kita bikin invoice lagi. Kemudian di sini kita pakainya JavaScript. Kemudian require ini, kemudian di belakangnya RCE. Jadi ini akan membuat sebuah file baru. Kalau misalkan berhasil ya, nanti ada file kita ganti nama ya. Aku tadi coba soalnya rce2.txt, imp rce2.txt kayak gini. Kemudian ini dihapus. Nah, oke, kita coba save. Voice paling baru nanti muncul paling atas. Nah, kita
payloadnya berarti hilang di jalan kan, artinya dia kembali ke suatu tempat. Jadi ketika kita lihat di sini ya, cd kemudian tmp gitu ya. Di sini ada rce2.txt. Jadi tadi payloadnya jalan, kita membuat sebuah file baru di rce2.txt di dalam folder /tmp. Jadi ini adalah pertanda bahwa ada remote code execution. Kemudian untuk solve ininya, untuk menyelesaikan tantangannya, kita generate invoice baru. Kemudian ini dihapus semua ya. Kemudian kita pakai yang tadi ya. Kemudian di sini n-nya dihapus. Kita pakainya JavaScript. Kemudian daripada kita menggunakan ini ya, kita bisa mengcopy isi flag-nya, flag.txt gitu ya. Jadi lokasi flag.txt-nya nih di root-nya dari ini ya docker ya, flag.txt. Kemudian dikopikan ke salah satu invoice yang ada di sana. Nah, misalkan kita pakai yang ini. Nah, lalu jangan lupa bahwa kalau kita lihat lokasinya itu ada di sini ya, di app ini ya. Kemudian static. Kemudian di sini ada invoice gini ya. Nah, ini ya lokasi invoice-nya. Jadi kita tambahkan static di sana. Ditambahkan up sebelum static. Nah, gini. Dan finger cross semoga keluar. Kita pakai yang 0F706 ya. 0F706. Ingat-ingat. 0F706 yang ini. Sekarang ini nggak ada isinya. Tapi kalau kita lihat yang 0F706 coba. Coba coba. View page source. Ini udah bukan PDF lagi, atau kita tembak ke statiknya aja ya. Kita kopikan itu ke statik. Jangan pakai nama PDF, kita bukanya nggak dari sana. Ini coba kita buat sebagai flag.txt misalkan kayak gitu. Sekarang kita tembaknya ke flag.txt. Nah, udah ya. Oke, nggak harus dibuka lewat PDF-nya. Kita bisa buka lewat sini. Kemudian itu tadi masih di itu ya percobaan ya. Kita sekarang baru buka Docker-nya. Kita online kan. Kemudian di ini pakai payload yang sama, get invoice. Ini kita buat sebagai flag
atau kita bisa static kemudian voice ya, slash coba. Oke, kita mungkin harus spesifikasi namanya. Voice chat.txt. Dan ke sana flag.txt. Dapat lagi untuk tantangan web. Submit.